Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Rehati Piori dengan NIM 6720202131. Di sini saya akan membuat video tugas dari TAS yang diberikan. Oke, berikut adalah penjelasan dari tas yang saya sudah buat. Pertama-tama untuk mengerjakannya kita membutuhkan notepad. Di sini sudah saya copy soal dari tas tersebut. Berikut. Lalu di sini ada IP awal XX ini diganti dengan 2 digit NIM terakhir. NIM saya 131. Jadi IP awalnya 31. Langsung kita kerjakan seperti tugas-tugas yang lalu, kita buat VLSM-nya. Berikut adalah filenya, tulisannya. Ya, di sini karena terdapat kesamaan subnet mask, maka di yang kedua di lantai yang kedua di sini diganti menjadi 32 NIM di plus 1 dikarenakan ada kesalahan di ranknya nanti jika sama subnet masnya dengan yang di atas. Oke, lalu untuk urutan lantainya di sini saya menyesuaikan gambar yang diberikan di tugas. Saya menyesuaikan di sini ada lantai 1 ke 2 dengan 2 host. Berikut adalah IP yang saya tulis. Lalu 2 ke 4, 2 ke 4. Setelah itu 4 ke 3 naik, lalu 3 ke 1. Lalu disesuaikan dengan seperti tugas yang lalu-lalu untuk hasil network ID, range, dan broadcastnya. Berikut ya seperti ini. Jos. Lalu kita beralih ke Cisco-nya. Yes. Oke, di sini kita sudah membuat Cisco seperti yang tertera di soal dengan masing-masing satu server, satu switch, dan satu router di masing-masing lantai dan 5 klien. Lalu pertama kita cek routernya. Apakah sudah tersambung antara satu dengan yang lain atau belum? Ya, sukses. Baliknya sukses. Ke sini sukses. Sebaliknya juas sukses. Lalu yang ini sukses. Sebaliknya sukses juas. Lalu yang ini juas sukses. Sebaliknya sukses. Sip. Sudah kita lakukan pengecekan antar router dan sudah tersambung satu dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya kita lihat di soal masing-masing 5 klien sudah. Lalu untuk DHCP lantai 2, 3, 4 masing-masing satu server. Mari kita cek. Kita cek lantai 2, 3, dan 4. Di sini sudah di setting di servernya di tiap lantai. Seperti ini. Lalu servisnya jangan lupa kita on-kan DHCP-nya. Sudah tertera. Lalu setelah itu kita lihat di PC-nya apakah sudah DHCP atau belum. Dan semua sudah DHCP. Lalu kita cek PC ke routernya. Sukses. 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 Sudah sukses semua ya. Iya. Lalu di lantai yang ketiga ini juga sudah disetting DHCP-nya. Berikut adalah IP yang saya tuliskan menurut dari data TXT yang sudah saya tulis tadi. Di sini server DHCP-nya juga jangan lupa dihidupkan. Begitu pula dengan lantai 4 sudah semua. Oke, lanjut. Lalu di soal satu server di lantai 1 untuk DHCP dan DNS, kemudian tiap lantai bisa terhubung dengan server DNS. Mari kita coba. Untuk di sini DHCP-nya untuk lantai 1 sudah saya hidupkan.
DHCP-nya sudah saya setting juga. Lalu untuk DNS-nya di sini alamatnya adalah seperti ini 192.168 titik NIM saya titik 2. Nah, ini saya nurut di TXT-nya. Kita dapat dari sini. Lalu domainnya namanya tasjarcom.com. Mari kita coba. Di sini DNS jangan lupa dihidupkan. Mari kita coba di salah satu PC di lantai 1. tasjarcom.com. Oke, dapat kita saksikan bisa di sini sudah diganti nama domainnya, tidak menggunakan IP lagi lah, tapi menggunakan tasjarcom.com. Lalu kita coba di lantai 2. Di sini jangan lupa diaktifkan dulu DNS-nya. DNS-nya menurut di lantai 1 tadi karena yang berpengaruh adalah di lantai 1. Mari kita coba di salah satu PC. Mari kita coba. Kita tuliskan tasjarcom.com sesuai dengan soal di Google Classroom. Oke, bisa kita saksikan semuanya berhasil. Lalu kita coba di lantai yang ketiga. Jangan lupa DNS-nya juga dihidupkan. Nah, dengan IP yang sama di lantai 1. Mari kita coba di salah satu PC set yang ini. Kita coba tuliskan tasjarcom.com. Oke, dapat kita saksikan bisa ya teman-teman. Lalu ke selanjutnya di server di lantai 4. Kita coba lihat. Salah di service DNS-nya. Ya, jangan lupa di-on-kan dan sama seperti tadi. Kita coba di salah satu PC. Oke, dapat kita saksikan juga di sini di lantai 4 juga bisa dan DNS berhasil dilakukan ke semua klien dan di semua lantai hanya dengan menggunakan satu server di lantai 1. Kita lihat yang selanjutnya, DNS harus bisa diakses semua lantai, sudah semua klien menggunakan DHCP sudah semua, maka di sini tasnya sudah selesai dan berhasil semua ya. Oke, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke, berikut adalah penjelasan dari tas yang saya sudah buat. Pertama-tama untuk mengerjakannya kita membutuhkan notepad. Di sini sudah saya copy soal dari tas tersebut. Berikut, lalu di sini ada IP awal XX ini diganti dengan 2 digit NIM terakhir. NIM saya 131. Jadi IP awalnya 31. Langsung kita kerjakan seperti tugas-tugas yang lalu. Kita buat VLSM-nya. Berikut adalah filenya, tulisannya. Ya, di sini karena terdapat kesamaan subnet mask, maka di yang kedua di lantai yang kedua di sini diganti menjadi 32 NIM di plus 1 dikarenakan ada kesalahan di ranknya nanti jika sama subnet masknya dengan yang di atas. Oke, lalu untuk urutan lantainya di sini saya menyesuaikan gambar yang diberikan di tugas. Saya menyesuaikan di sini ada lantai 1 ke 2 dengan 2 host. Berikut adalah IP yang saya tulis. Lalu 2 ke 4. 2 ke 4. Setelah itu 4 ke 3 naik. Lalu 3 ke 1. Lalu disesuaikan dengan seperti tugas yang lalu-lalu untuk hasil network ID, range, dan broadcastnya. Berikut. Ya, seperti ini. Jos. Lalu kita beralih ke Cisco-nya. Yes. Oke, di sini kita sudah membuat
Cisco seperti yang tertera di soal dengan masing-masing satu server, satu switch, dan satu router di masing-masing lantai dan 5 klien. Lalu pertama kita cek routernya. Apakah sudah tersambung antara satu dengan yang lain atau belum? Ya, sukses. Baliknya sukses. Ke sini sukses. Sebaliknya juas sukses. Lalu yang ini sukses. Sebaliknya sukses juas. Lalu yang ini juas sukses. Sebaliknya sukses. Sip. Sudah kita lakukan pengecekan antar router dan sudah tersambung satu dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya kita lihat di soal masing-masing 5 klien sudah. Lalu untuk DHCP lantai 2, 3, 4 masing-masing satu server. Mari kita cek. Kita cek lantai 2, 3, dan 4. Di sini sudah di setting di servernya di tiap lantai. Seperti ini. Lalu servisnya jangan lupa kita on-kan DHCP-nya. Sudah tertera. Lalu setelah itu kita lihat di PC-nya apakah sudah DHCP atau belum. Dan semua sudah DHCP. Lalu kita cek PC ke routernya. Sukses. 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 Sudah sukses semua ya. Iya. Lalu di lantai yang ketiga ini juga sudah disetting DHCP-nya. Berikut adalah IP yang saya tuliskan menurut dari data TXT yang sudah saya tulis tadi. Di sini server DHCP-nya juga jangan lupa dihidupkan. Begitu pula dengan lantai 4 sudah semua. Oke, lanjut. Lalu di soal satu server di lantai 1 untuk DHCP dan DNS, kemudian tiap lantai bisa terhubung dengan server DNS. Mari kita coba. Untuk di sini DHCP-nya untuk lantai 1 sudah saya hidupkan. DHCP-nya sudah saya setting juga. Lalu untuk DNS-nya di sini alamatnya adalah seperti ini 192.168 titik NIM saya titik 2. Nah, ini saya nurut di TXT-nya. Kita dapat dari sini. Lalu domainnya namanya tasjarcom.com. Mari kita coba. Di sini DNS jangan lupa dihidupkan. Mari kita coba di salah satu PC di lantai 1. tasjarcom.com. Oke, dapat kita saksikan bisa di sini sudah diganti nama domainnya, tidak menggunakan IP lagi lah, tapi menggunakan tasjarcom.com. Lalu kita coba di lantai 2. Di sini jangan lupa diaktifkan dulu DNS-nya. DNS-nya menurut di lantai 1 tadi karena yang berpengaruh adalah di lantai 1. Mari kita coba di salah satu PC. Mari kita coba. Kita tuliskan tasjarcom.com sesuai dengan soal di Google Classroom. Oke, bisa kita saksikan semuanya berhasil. Lalu kita coba di lantai yang ketiga. Jangan lupa DNS-nya juga dihidupkan. Nah, dengan IP yang sama di lantai 1. Mari kita coba di salah satu PC set yang ini. Kita coba tuliskan tasjarcom.com. Oke, dapat kita saksikan bisa ya teman-teman. Lalu ke selanjutnya di server di lantai 4. Kita coba lihat.
Salah di servis DNS-nya. Ya, jangan lupa di-on-kan dan sama seperti tadi. Kita coba di salah satu PC. Oke, dapat kita saksikan juga di sini di lantai 4 juga bisa dan DNS berhasil dilakukan ke semua klien dan di semua lantai hanya dengan menggunakan satu server di lantai 1. Kita lihat yang selanjutnya, DNS harus bisa diakses semua lantai, sudah semua klien menggunakan DHCP sudah semua, maka di sini tasnya sudah selesai dan berhasil semua ya. Oke, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Rehatio Fiori dengan NIM 6720202131. Di sini saya akan membuat video tugas dari TAS yang diberikan. Selamat menikmati.